Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frederika Binalole dengan NIM 2025-53070. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Tapi sebelum itu kita akan mengenali dulu organ dari reproduksi pada wanita dan juga pria yang akan kita bahas di sini. Pertama adalah organ reproduksi pada wanita. Nah, hal-hal yang perlu kita pelajari pada organ reproduksi wanita ada tuba fallopi, ovarium, uterus atau rahim, serviks, dan juga vagina. Tapi sebelum itu, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah serviks. Nah, serviks di sini adalah bagian yang paling bawah dari rahim atau uterus yang menghubungkan rahim dengan vagina dan berfungsi sebagai pintu masuk ke sistem reproduksi perempuan. Nah, tapi fungsi serviks bukan cuma itu aja. Serviks ini juga adalah jalan masuk sperma menuju rahim, menghasilkan lendir serviks yang mengatur masa subur, pelindung rahim dari infeksi melalui lendir yang mengental, saluran keluarnya darah menstruasi, dan juga membuka saat persalinan untuk jalan lahir bayi. Jadi, serviks ini bukan cuma penghubung antara uterus dan vagina, tetapi ada banyak fungsinya. Nah, lalu ada ovarium. Ovarium berjumlah sepasang yang terletak di kedua sisi rahim, mau kiri ataupun kanan, yang berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi sel telur atau ovum, serta hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon estrogen adalah hormon utama pada perempuan yang berperan penting dalam perkembangan ciri-ciri seksual sekunder dan pengaturan siklus menstruasi. Sedangkan hormon progesteron adalah hormon yang mempersiapkan rahim untuk kehamilan dan mempertahankan kehamilan jika terjadi pembuahan. Lanjut, di sini ada tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduk berjumlah sepasang. Saluran ini yang menghubungkan ovarium dengan uterus dan berfungsi sebagai tempat pembuahan sel telur atau fertilisasi. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, tuba fallopi ini juga adalah tempat pertemuan sel sperma dan juga sel telur. Lalu ada uterus atau yang bisa kita kenal dengan rahim. Nah, setelah fertilisasi, sel telur yang dibuahi akan melekat pada endometrium atau dinding uterus. Nah, uterus ini adalah organ berongga dan berotot yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Uterus bisa mengembang untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan embrio. Nah, lalu di sini ada vagina. Vagina adalah saluran berotot yang menghubungkan uterus dengan bagian luar tubuh. Uterus tadi itu adalah rahim ya. Jadi vagina ini adalah saluran yang menghubungkan uterus dengan bagian luar tubuh. Nah, vagina berfungsi sebagai alat reproduksi perempuan, tempat keluarnya darah menstruasi dari rahim keluar tubuh, serta jalur keluarnya bayi. Vagina ini dapat meregang berkat jaringan otot elastis. Nah guys, tadi kan kita sudah mengenal tentang organ reproduksi pada wanita dan juga pria. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Apa itu fungsi sistem reproduksi? Nah, fungsi sistem reproduksi ini menghasilkan sel kelamin, sperma, dan ovum yang menyediakan tempat perkembangan janin pada perempuan dan melanjutkan generasi. Nah, tanpa sistem ini manusia tidak bisa loh berkembang biak. Nah guys, tadi kan kita sudah mengenal tentang sistem reproduksi perempuan, ovarium, uterus, vagina. Nah, aku kasih contoh ya, ovarium itu sebagai pabrik telur, sedangkan rahim ini adalah rumah bayi. Oke, next ada organ reproduksi laki-laki.
Nah guys, fungsi dari reproduksi laki-laki adalah menghasilkan sperma dan menyalurkannya ke dalam tubuh perempuan. Nah guys, di sini tuh ada banyak banget ya. Kalian bisa lihat ada vas deferens, penis, testis, epididymis, kelenjar Cowper, kelenjar prostat, vesicula seminalis. Nah, kita akan masuk di penjelasannya satu-satu. Nah, penjelasannya, testis ini menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Epididymis tempat penyimpanan sementara sperma. Kenapa dibilang sementara? Karena sperma ini juga akan dikeluarkan. Lalu ada kelenjar aksesori. Nah, ada kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Cowper yang menghasilkan cairan untuk menunjang kehidupan sperma. Terus vas deferens, saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Uretra, saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Sedangkan penis adalah organ kopulasi yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh perempuan, atau bisa kita bilang dengan berhubungan seksual. Nah, karena kita sudah mengenal apa itu testis dan penis, lanjut di contoh sederhana. Nah, sperma itu ibaratkan seperti benih, sedangkan testis itu adalah pabrik benih. Terus ada proses reproduksi. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan sel telur. Zigot hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus. Lanjut, kita akan mengenal apa itu pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon seks. Pada masa pubertas, pasti ada perubahan pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, tumbuhnya jakun, tumbuh rambut di wajah dan tubuh. Suaranya juga membesar dan mengalami mimpi basah. Pada perempuan, payudaranya mulai membesar, mengalami menstruasi, tumbuh rambut atau bulu di kemaluan dan ketiak, dan juga pinggulnya mulai melebar. Nah, kita akan mengenali tentang menstruasi. Menstruasi ini adalah proses luruhnya dinding rahim jika tidak ada pembuahan. Nah, menstruasi terjadi setiap kurang lebih 28 hari sekali dari saluran sperma. Contoh, teman perempuan bisa mengalami datang bulan tiap bulan, itu artinya normal dan sehat. Nah guys, kita akan melihat simulasinya. Awalnya sel telur yang matang akan keluar dari indung telur menuju saluran telur. Proses ini disebut ovulasi yang menjadi penentu masa subur, yaitu saat kehamilan paling mungkin terjadi. Vagina pun mengeluarkan lendir agar hubungan seks lebih mudah dilakukan. Setelah laki-laki ejakulasi di dalam vagina, sperma akan berenang masuk ke dalam rahim hingga ke saluran telur. Kemudian terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang bisa kita sebut dengan pembuahan. Hasil pembuahan yang disebut zigot ini akan terus membelah diri sambil bergerak menuju dinding rahim dalam waktu 5 hingga 7 hari untuk akhirnya membenamkan diri dalam dinding rahim. Lalu test akan menjadi positif 2 minggu setelah terjadinya pembuahan, walaupun ibu mungkin belum mengetahuinya. Nah guys, lalu kita akan bahas tentang gangguan pada sistem reproduksi. Beberapa gangguan pada sistem reproduksi antara lain yaitu: yang pertama ada infertilitas. Ini ketidakmampuan untuk memiliki anak atau bisa kita sebut dengan mandul. Lalu yang kedua ada kanker testis. Kanker yang terjadi pada testis. Nah, lalu ada kista ovarium. Kista ini berisi cairan pada ovarium. Lalu ada kanker serviks. Kanker ini terjadi pada leher rahim. Lalu yang kelima yang terakhir ada mioma. Mioma ini adalah tumor jinak pada uterus. Nah, maka dari itu guys, kita perlu menjaga kesehatan reproduksi karena ini sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Nah, beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi adalah: yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi. Kita jangan lupa untuk selalu membersihkan area-area dari organ reproduksi kita. Lalu,
kita harus memilih pasangan hidup yang sehat. Terus, jangan menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang tepat. Lalu, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Jadi, jangan lupa memeriksa kesehatan kita ataupun pasangan kita ketika nanti kita sudah menikah. Lalu, mencegah penularan penyakit menular seksual. Nah, mencegahnya itu seperti apa? Ya, kita tidak boleh memilih pasangan hidup yang sembarangan. Oke guys, terima kasih dan di sini ada pesan. Pahami cara kerjanya rawat kesehatan tubuh sejak remaja. Ingat guys, gaya hidup sehat adalah reproduksi yang sehat. Sistem reproduksi adalah anugerah yang harus kita jaga.